teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mutiara Marismawan dari kelas 11 di JKT 2 SMKN 2 Baleendah. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Langsung saja ke videonya. Sekarang kita akan belajar caranya meremote dengan real device. Bisa dilatih sendiri bahwa di sini ada kabel, laptop, PC, dan switch. Nah, lalu di sini ada port. Nah, port ini namanya interface ya teman-teman. Nah, interface ini akan dimasukkan jadi access point untuk internet atau laptop dan PC juga. Di sini ada yang namanya port console. Port console ini digunakan untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC. Dengan menggunakan kabel ini, kabel bagian ini untuk tersambung ke konsol, lalu untuk bagian ini tersambung ke laptop atau PC teman-teman. Nah, begitu teman-teman remote untuk real device. Selanjutnya, kita akan mencoba meremote Cisco paket tracer. Kita langsung saja masukkan switch. Pilih switch yang paling awal, lalu masukkan PC, lalu di sini ada jenis-jenis kabel. Untuk kabel automatical choose connection type, ini adalah kabel default. Untuk menghubungkan FA-FA menggunakan kabel ini teman-teman. Nah, untuk meremote gunakan kabel konsol. Masukkan ke port konsol. Masukkan ke port yang RS232. Untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara. Ada switch, langsung dicariinnya, atau bisa langsung konfigurasi di PC. Kali ini kita akan meremote menggunakan PC. Klik PC, lalu masuk pada desktop, terminal, dan oke. Lalu kita bisa konfigurasinya di sini ya teman-teman. Sebenarnya ini sama aja buat konfigurasinya, cuman untuk di real device itu gak ada tampilannya untuk switch. Sekarang kita akan belajar perintah dasar Cisco. Kita hapus dulu PC. Lalu kita masuk ke CLI yang ada di switch. Nah, ini udah masuk, tinggal enterin aja ya teman-teman. Begini. Kalau udah di sini, ini kita ada pada mode user. Pada mode user ini, kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Nah, untuk masuk ke mode selanjutnya, yaitu mode privilege, kita ketikkan enable. Nah, sudah. Bila sudah ada tanda pagar ini, berarti kita sudah masuk pada mode privilege. Di mode privilege ini kita bisa lebih banyak memasukkan komen. Lalu yang ketiga ada mode global configuration. Ketikkan config, lalu enter. Tanda kita sudah masuk ke mode global configuration itu adanya tulisan config. Itu ini guys. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi semua yang mau dikonfigurasikan. Untuk kembali, teman-teman bisa ketikkan exit. Pada mode privilege, teman-teman tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isi datanya. Untuk mengubah isi data, kita masuk pada mode global configuration. Nah, ini adalah perintah-perintah dasar Cisco. Nah, perintah-perintah dasarnya kan udah. Sekarang kita belajar password agar konfigurasi di switch aman tidak dihack. Kita masuk dulu ke mode
configuration, yaitu ketik conf. Nah, ini teman-teman, lalu kita ketikkan enable password. Lalu ketikkan passwordnya. Di sini saya akan mencoba untuk passwordnya 1, 2, 3. Udah, lalu enter. Nah, lalu kita exit. Enter, exit lagi ya. Nah, gini. Terus enter, kita masuk, ketikkan enable. Nah, langsung ada ya teman-teman. Password ini digunakan agar tidak dihack ya. Saat kita memasukkan password, emang tidak akan ada muncul tulisannya. Jadi kita langsung ketikkan aja. Langsung kita enter. Jika teman-teman lupa sama passwordnya, kita bisa cek dengan cara ketikkan show. Enter. Nah, di sini ada ya untuk passwordnya. Jadi teman-teman nggak usah panik kalau lupa sama passwordnya. Nah, untuk enable password ini tidak aman ya, karena masih bisa dicek oleh orang lain. Untuk cara yang lebih aman adalah enable secret. Kita masuk lagi ke mode konfigurasi. Nah, lalu kita ketikkan enable secret dan passwordnya. Misalkan passwordnya adalah Cisco. Enter, lalu exit lagi. Nah, di sini teman-teman kita masuk lagi ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan yang enable secret atau enable password. Kita ketikkan Cisco. Enter. Nah, bisa ya, kita cek lagi apakah ada. Nah, enter. Nah, gak ada ya untuk password yang enable secret. Bisa dilihat passwordnya seperti diblokir ya teman-teman. Jadi nggak akan gampang kena hack ya. Agar enable password tidak bisa dilihat oleh orang lain, ada caranya. Teman-teman bisa ketikkan service. Masuk dulu ke konten. Terus kita ketik service password strip and enter. Nah, kalau udah kita exit sekali aja, terus ketik show run. Nah, enable password jadi tidak bisa dilihat orang lain. Tapi ini tetap nggak aman ya teman-teman. Jadi lebih direkomendasikan adalah menggunakan enable secret. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi IP address pada router. Pertama kita masukkan router. Di sini saya pilih yang paling ujung sebelah kanan. Di sini lalu kita masukkan switch dan masukkan 3 PC. 2 di sini dan 1 di sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Dari router ke switch, lalu dari switch ke PC 1 dan dari switch ke PC 3. Untuk yang PC 3 itu dari router ke PC 3. Nah, PC 2 dan PC 1 dan PC 2 itu berbeda blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda port. Port pertamanya yaitu FA00
ini, lalu yang port keduanya yaitu FA01. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router. Nah, config. Untuk real device, kita tidak akan melakukan konfigurasi di FA seperti ini. Untuk realnya, kita akan melakukan konfigurasi menggunakan CLI. Nah, untuk konfigurasi, kita harus berada di mode Global Configuration. Ini teman-teman, kita exit dulu. Ini, lalu kita langsung konfig. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita harus memikirkan IP address yang akan dipakai. Di sini, saya akan menggunakan IP address untuk port pertama, yaitu 10.10.10/24. Untuk port yang menggunakan switch. Untuk port kedua, kita menggunakan IP address 20.20.20.0/24. Sekarang kita akan konfigurasi untuk port 1 atau FA0/0. Lalu di sini kita beri untuk gateway. Untuk FA0/0 misalkan titik 1. Jadi 10.10.10.1. Nah, untuk PC 1 kita beri titik 2. Jadinya 10.10.10.2. Lalu untuk PC 2-nya titik 3. Nah, untuk FA0/1-nya sama, yaitu titik 1. Jadi 20.20.20.1. Nah, untuk PC 3-nya titik 2. Jadi 20.20.20.2. Lalu kita masuk pada interface-nya dulu. Yaitu INTFA0/0, enter. Lalu nyalakan kabel menggunakan perintah no shutdown, enter. Lalu exit. Lalu masuk ke INTFA0/1, lalu no shutdown, enter. Nah, di sini keduanya sudah menyala ya teman-teman. Lalu kita exit, masuk lagi ke INTFA0/0, lalu kita ketikkan IP address 10.10.10.1. Karena ini Cisco, kita ketikannya subnet mask bukan prefix, jadinya 255.255.255.0. Nah, ini untuk IP address FA0/0. Lalu kita exit. Lalu kita masuk lagi ke INTFA kelas 0.
enter 0/1, sorry. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan IP address 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Nah, ini untuk IP address FA 0/1. Lalu kita coba exit. Nah, untuk melihat IP apa saja yang dipakai, kita ketikkan perintah show IP interface brief. Sorry, sebenarnya ada yang salah. Kita exit lagi. Nah, show IP interface. Nah, di sini terlihat untuk FA 0/1 IP-nya, FA 0/0 IP-nya 10.10.10.1 dan untuk FA 0/1 IP-nya 20.20.20.1. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi di router. Sekarang kita akan melakukan konfigurasinya di PC. Untuk PC 1, masuk ke desktop, IP configuration, lalu IP address-nya adalah 10.10.10.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan yang tadi, yaitu 10.10.10.1. Lalu kita X. Lalu kita lakukan di PC kedua. Desktop IP configuration, IP-nya 10.10.10.3. Subnet masknya masih sama, 255.255.0. Default gateway-nya juga sama, 10.10.10.1. X. Lalu untuk PC 3, kita masuk ke desktop, IP configuration, lalu masuk ke IP address-nya yaitu 20.20.20.2. Subnet masknya masih sama, 255.255.0. Untuk default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, guys. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi pada PC. Untuk melihat apakah berhasil atau tidak, kita bisa mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Akses ya teman-teman. Lalu kita coba dari port 1 ke port 2 yang IP-nya berbeda. PC 2 ke PC 3. Nah, sini. Awal-awal memang valid ya teman-teman. Kita bisa coba terus dari PC 1 ke PC 3. Nah, sukses. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, berhasil teman-teman. Sekarang kita akan mempelajari perintah N. Perintah N ini cukup mudah karena hampir sama dengan perintah exit. Kita masuk pada router. Di sini kita harus berada di mode privilege dulu, teman-teman. Kita ke mode global configuration. Nah, lalu kita ketik Nah, lalu kita ketikkan INT-FA 0/0 untuk contoh. Kita coba exit.
Nah, kita masih berada di mode global configuration. Kita masuk lagi ke INTFA0 backslash 0, lalu kita ketikkan perintah N. Nah, di sini kita sudah berada di mode privilege, bukan di mode global configuration lagi. Nah, segitu aja teman-teman pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.